Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Rizka Abdul Jabar. Pada video kali ini saya bukan ingin mereview daripada kedua motor ini, adapun itu dari spesifikasi ataupun dari segala macamnya, tapi saya hanya akan menceritakan pengalaman saya saat mengendarai kedua motor ini, yaitu Yamaha R15 V3 dan juga Ninja 250 Fi gitu. Sesuai judul saja, untuk yang nyaman gitu digunakan sehari-hari yang mana sih? Nah, saya akan memberikan gambaran gitu, memberikan sedikit gambaran dari referensi berdasarkan pengalaman pribadi saya saat mengendarai kedua motor ini gitu. Kalau dilihat dari segi kenyamanan mengendarai motor untuk dikendarai sehari-hari, yang enak itu motor matic gitu ya. Nah, tetapi kita sedang tidak membicarakan umum perihal motor, semua motor gitu, semua jenis motor, tetapi perbandingan dari kedua motor ini saja, yaitu Yamaha R15 dan juga Ninja Fi gitu. Berdasarkan pengalaman saya berkendara sekitar 2 tahunan lah mengendarai motor 15 ini, dan sekitar belum sampai setahun sih mengendarai motor Ninja ini, tetapi sudah bisa menyimpulkan gitu bagaimana rasanya atau bagaimana sensasinya mengendarai kedua motor ini gitu. Oke geng, bagi kalian yang masih kebingungan gitu untuk memilih apakah harus memilih Ninja 250 Fi ataupun R15 V3, nah saya ada sedikit referensi mungkin untuk memberikan sedikit gambaran untuk kalian yang kebingungan gitu. Oke, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kembali lagi kepada diri masing-masing, yaitu kita melihat dari segi fairing ataupun tampilan dari kedua motor ini gitu, mana yang lebih disukai, dan ya gitu kita pilih mana yang kita sukai gitu. Dan yang kedua, dari segi apa ya, dari segi silinder gitu, dari segi silinder. Kalau yang ini kan jelas 2 silinder gitu, kalau Yamaha R15 ini masih menggunakan 1 silinder. Nah, menurut saya dalam segi silinder ini bisa disimpulkan, jadi untuk 2 silinder ini menurut saya lebih cocok dipakai yang bagi yang suka knalpot bising gitu, karena enak didengar gitu. Kalau yang suka apa ya, diem gitu, yang suka gak berisik, saya rekomendasikan sih R15 gitu untuk knalpotnya, biar yang gak suka berisik gitu. Dan yang ketiga dari segi cc-an gitu. Kalau dari segi cc kan udah jelas, 15 ini cuma 150 cc dan Ninja ini 250 cc gitu, dan mana yang lebih disukai gitu, dan mana yang lebih dibutuhkan gitu. Kalau untuk kecepatan sih 150 cc sih udah cukup menurut saya, karena dalam berkendara lah gak usah kenceng-kenceng gitu, paling kenceng juga 120-an gitu kan. Saya pun gak pernah nyampe sampai 150 gitu, gak pernah nyampe 120 itu, 120 pun kadang-kadang. Dan yang keempat, dilihat dari segi apa ya, lupa. Oke, masuk kepada poin yang keempat, yaitu dari segi bahan bakar gitu. Kalau dari segi bahan bakar sudah bisa kita lihat dari segi silinder ataupun cc-an gitu, yang udah pasti, yang jelas pasti 250 lebih boros daripada 150 gitu. Tapi menurut saya hampir sama lah. Kalau menurut saya sih nggak masalah dalam segi bahan bakar, karena terpaut sedikit gitu, sedikit agak boros kayak Ninja, tapi nggak termasuk tipe yang boros juga gitu, masuk dalam kriteria irit juga menurut saya gitu. Oke, kita lanjut saja pada poin yang kelima. Sesuai judul saja ya,
yaitu faktor kenyamanan. Kalau saya rasa dalam segi kenyamanan ini gimana ya? Kita coba bahas dulu deh yang R15. Nah, R15 ini ketika dikendarai sensasinya tuh beda gitu dari motor-motor pada umumnya gitu. Motor R15 ini enak untuk dipakai lincah gitu. Kalau menurut saya kelemahannya tuh pada saat jarak jauh. Seperti dikatakan tadi kan, kalau stangnya tuh hampir sejajar dengan jok gitu, jadi sangat memaksa untuk bungkuk gitu. Jadi untuk dipakai sehari-hari atau untuk jarak jauh, motor ini cukup bikin capek dan pegel gitu. Oh iya, ditambah lagi stepnya tuh kayaknya ini underbone gitu dari pabrikannya. Nah, kalau Ninja sendiri untuk jarak jauh atau untuk dipakai sehari-hari, saya rekomenin untuk Ninja inilah kayaknya, karena dilihat dari segi setang yang agak di atas jok gitu, dan step yang normal ya. Kalau motor stepnya bawaan pabrik ini normal gitu. Kalau yang punya saya ini kan udah diganti gitu sama underbone. Nah, kalau yang bawaan pabriknya itu lebih ke depan jadi normal. Jadi kaki itu gak terlalu ke belakang gitu. Jadi menurut yang saya rasakan pada saat memakai Ninja ini gak terlalu bikin capek gitu, dan gak gampang bikin pegel. Jadi saya rekomenin kalau dalam segi kenyamanan untuk untuk sehari-hari ataupun untuk dalam perjalanan jauh, saya rekomenin Ninja 250 Fi gitu. Kalau untuk selera sendiri mungkin itu kembali kepada diri masing-masing saja gitu. Nah, oke teman-teman, itu mungkin sedikit pemaparan penyampaian dari saya mengenai pengalaman saya pada saat mengendarai kedua motor ini, yaitu R15 Fitri dan juga Ninja 250 Fi. Semoga bisa menjadi menjadi gambaran lah untuk kalian semua, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga menjadi amal kebaikan untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.